Halo, selamat datang lagi nih di sesi pembahasan mendalam kita. Khusus buat Anda. Iya, halo semua. Oke, kali ini kita mau kupas perbandingan 3 tablet yang lagi lumayan rame nih. Infinix Xpad 20, terus ada Tecno Megapad 11, sama Redmi Pad 2. Betul, 3 pemain yang menarik di kelasnya masing-masing ya. Iya kan? Sumber kita kali ini catatan ringkas perbandingan spek, harga, sama kira-kira cocoknya buat siapa gitu. Tujuannya sih biar Anda dapat gambaran jelas lah, mana yang paling pas buat kebutuhan. Sip, biar nggak salah pilih nanti. Oke deh, siap ya. Mari kita bongkar satu-satu. Tentu. Ini emang perbandingan yang pas banget, soalnya ketiganya ini main di harga yang mirip-mirip, tapi jagoannya beda-beda gitu. Nah, itu dia. Jadi nggak cuma lihat spek di kertas ya, tapi gimana rasanya pas dipakai. Betul banget, itu kuncinya. Setuju. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Infinix Xpad 20. Kalau dari catatan Anda nih, ini kayaknya yang paling murah ya? Iya, bener. Posisinya emang paling ekonomis di antara bertiga ini. Oke, bisa dirinciin speknya gimana? Bisa dong. Jadi, Infinix Xpad 20 ini pakai chipset MediaTek Helio G88. Terus buat RAM sama storage, ada pilihan 4GB 128GB sama 8GB 256GB. Ada dua opsi ya. Layarnya? Layarnya lumayan gede, 11 inci, resolusinya udah FHD Plus atau Full HD Plus. Nah, yang oke nih, refresh rate-nya udah 90 Hz. Sebentar, 90 Hz itu ngaruhnya apa sih buat kita pas pakai? Ngaruh banget, terutama pas scrolling. Jadi gerakan di layar tuh kayak pas geser-geser web atau lihat animasi, kerasa lebih halus, lebih mulus gitu, dibanding yang 60 Hz biasa. Oh, jadi lebih enak di mata gitu ya? Iya, bener. Apalagi di harga segini itu udah bagus. Lanjut ya, baterainya 7000 mAh, cukup gede lah, tapi ada tapinya nih, Apa tuh? ngecasnya. Cuma 10W? Hah? Serius 10W? Buat 7000 mAh? Itu lama banget dong ngecasnya. Perkiraan berapa lama tuh? Wah, ya gitu deh. Kasarnya ya, dari kosong sampai penuh bisa makan waktu mungkin 3,5 sampai 4 jam. Bisa lebih malah. Waduh. Ini penting banget sih buat dipertimbangkan kalau Anda tipe yang butuh ngecas cepat di sela-sela waktu. Nah, kalau harganya, kata catatan ini, kisarannya 1,8 juta sampai 2,2 juta. Wah, murah banget ya berarti. Kompetitif lah di angka segitu. Iya banget. Nah, dengan spek sama harga kayak gitu, kata sumbernya ini cocok buat siapa sih si Infinix? Kesimpulannya sih, tablet ini pilihan yang masuk akal banget kalau emang prioritas utamanya itu nekan budget sebisanya. Oke, jadi buat yang dananya terbatas ya. Betul, cocok buat kebutuhan dasar kayak belajar online, browsing, nonton YouTube atau streaming lain, hiburan ringan gitulah. Helio G88 masih oke buat tugas-tugas itu. Tapi ya itu tadi ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya apa aja nih yang perlu diwaspadai? Yang paling kerasa ya performa, Helio G88 itu bakal mulai ya agak ngos-ngosan kalau dipakai buat aplikasi berat, multitasking banyak aplikasi, atau main game yang grafisnya nuntut. Jadi buat ngegame berat agak kurang ya? Ya, paling settingan rendah ke menengah lah buat game-game populer. Terus ya itu, ngecasnya yang 10W tadi. Itu kompromi yang lumayan gede di zaman sekarang yang udah banyak fast charging kan? Bener juga sih. Jadi ya balik lagi ke prioritas. Mau harga murah banget atau butuh performa dan cas cepat. Gitu. Paham-paham. Jadi, oke, buat kebutuhan dasar, budget mepet, tapi ya siap-siap sama performa standar dan cas lama. Oke, clear. Nah, sekarang kita geser ke yang kedua. Tecno Megapad 11. Apa nih bedanya? Upgrade-nya di mana aja? Nah, kalau Tecno Megapad 11 ini, dia nawarin lompatan di beberapa bagian penting. Pertama, chipsetnya nih. Udah pakai MediaTek Helio J99. Oh, J99 ya. Itu beda jauh sama G88? Lumayan kerasa bedanya. J99 ini performanya lebih oke. Dia termasuk chipset kelas menengah yang bisa diandelin lah. Buat tugas harian lebih lancar, terus buat gaming juga lebih mendingan. Game kasual sampai menengah masih oke. Nah, ini menarik nih buat yang ngerasa G88 kurang ya. Tepat. Upgrade performanya cukup signifikan lah buat penggunaan yang agak intensif. Terus memorinya, Tecno ini kasih opsi 8GB RAM dengan storage 128GB atau 256GB. RAM minimalnya udah 8GB ya. Iya, RAM dasarnya 8GB. Ini bagus buat multitasking biar nggak lemot.
Layarnya sama, 11 inci 90 Hz, tapi resolusinya naik jadi 2K. Wah, 2K. Lebih tajam dari FHD Plus dong. Jelas, kelihatan bedanya. Apalagi kalau Anda sering nonton film yang kualitasnya bagus atau lihat gambar yang detail. Kepadatan pikselnya lebih tinggi soalnya. Oke. Baterainya gimana? Baterainya juga lebih gede, 8000 mAh, terus ngecasnya juga lebih cepat, 18W. Nah, ini kombinasi yang lebih pas kayaknya ya. Baterai gede, ngecas lumayan cepet. Iya, lebih seimbang lah dibanding Infinix tadi. Terus satu lagi nih keunggulannya. Kata catatan Anda, audionya pakai 4 speaker. 4 speaker. Wah, ini pasti buat nonton atau dengerin musik lebih mantap ya. Harusnya gitu, pengalaman multimedianya jadi lebih imersif. Oke, harganya gimana nih si Tecno? Pasti lebih mahal ya? Iya, sesuai catatan, kisarannya di 2,4 juta sampai 2,7 juta. Jelas di atas Infinix. Ya, sebanding lah sama peningkatan speknya. Jadi, kalau lihat speknya yang lebih tinggi ini, target pasarnya siapa nih Tecno Megapad 11? Tecno ini kayak nyari keseimbangan yang beda gitu. Cocok buat Anda yang butuh performa lebih solid, mungkin buat kerja ringan, multitasking lebih lancar, atau main game kasual sampai menengah tadi. Terus, kombinasi layar 2K sama 4 speaker itu bikin dia menarik banget kalau Anda mentingin kualitas gambar dan suara. Buat nonton, dengerin musik, atau mungkin video call gitu. Jadi lebih ke arah multimedia dan performa ya? Bisa dibilang gitu. Intinya buat Anda yang pengen pengalaman tablet yang sedikit lebih premium dibanding level entry dan rela nambah budget buat dapat performa, layar, audio, sama cas yang lebih baik. Oke, jadi Tecno ini ngisi celah di tengah-tengah ya? Sip. Nah sekarang kita ke pemain terakhir nih, Redmi Pad 2. Apa nih yang ditawarin sama Redmi? Chipsetnya unik namanya, MediaTek Helio G100 Ultra. Ini gimana posisinya dibanding G99 tadi? Penamaan Ultra ini seringnya sih bagian dari branding ya. Tapi kita bisa asumsiin lah, Helio G100 Ultra ini dirancang buat kasih performa yang kompetitif banget di kelas menengah. Kemungkinan sih setara atau mungkin sedikit di atas Helio G99. Oke, jadi performa juga bukan main-main ya si Redmi ini? Kayaknya gitu, mereka juga nggak mau kalah di performa. Terus, apa dong yang jadi jagoan utamanya Redmi Pad 2 ini? Nah, dari catatannya, ada dua hal yang paling nonjol banget, layar sama baterai. Oke, gimana tuh? Layarnya sama, 11 inci 90 Hz, tapi resolusinya nih yang paling tinggi di antara tiga ini, 2,5K. Wow, 2,5K? Lebih tinggi dari 2K-nya Tecno. Iya, ini harusnya sih ngasih tingkat ketajaman sama detail visual yang oke banget buat kelas hangganya. Terus baterainya ini juga paling gede, 9000 mAh. Kuset, 9000 mAh. Gede banget itu. Ngecasnya? Ngecasnya 18 watt, sama kayak Tecno. Jadi baterai jumbo, ngecasnya juga lumayan cepat. Wah, kombinasi maut nih. Layar paling tajam, baterai paling badak, RAM sama storage-nya gimana? Catatan Anda nyebutnya ada opsi 4GB, 128GB, terus ada disebut varian lain. Nah ini agak abu-abu nih, mungkin maksudnya ada varian RAM lebih gede, tapi nggak disebutin detailnya. Jadi perlu dicek lagi ya kalau mau yang varian atasnya. Iya, perlu konfirmasi lagi. Oke. Terus harganya gimana nih? Dengan layar 2,5K sama baterai 9000 mAh, harganya pasti mahal banget dong. Nah, justru ini yang bikin dia menarik banget. Kisaran harganya disebut antara 1,9 juta sampai 2,3 juta. Hah? Serius? Harganya mirip-mirip Infinix yang paling murah tadi dong? Iya, harga dasarnya cuma beda dikit sama Infinix, tapi harga paling tingginya masih di bawah Tecno. Jadi bisa dapat layar paling bagus sama baterai paling awet dengan harga yang wah, kompetitif banget. Gila sih ini positioning harganya. Agresif banget ya. Sumbernya ada nambahin catatan lain nggak soal Redmi ini? Ada, tapi sifatnya agak spekulatif gitu. Dibilang kualitas build and fitur stylus mungkin jadi poin tambahan. Oh, jadi belum pasti ya? Belum pasti dari catatan ini aja. Tapi kalau lihat rekam jejak Xiaomi atau Redmi kan, mereka sering kasih perhatian ke kualitas rakitan, terus kadang ada support stylus juga. Jadi ya ini bisa jadi bonus lah kalau beneran ada. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih, fokus utama sama pengguna ideal Redmi Pad 2 ini gimana? Kalau kita sambungin semua ya, fokus utamanya Redmi Pad 2 ini jelas banget di pengalaman visual yang superior, gara-gara layar 2,5K, sama daya tahan baterai yang gila banget dengan 9000 mAh itu. Jadi cocok buat yang suka nonton atau baca ya? Banget.
Cocok buat Anda yang hobi konsumsi konten visual. Baca e-book atau komik yang teksnya kecil jadi tajam. Nonton film detailnya maksimal. Atau mungkin edit foto ringan. Terus baterai gedenya itu bikin dia pas banget buat yang sering mobile atau malas dikit-dikit ngecas. Iya juga ya. Ditambah harganya yang kompetitif banget itu, terutama varian dasarnya, Redmi Pad 2 ini nawarin value yang susah dilawan sih buat orang yang prioritasin layar sama baterai. Wah, jadi ketat banget ya persaingannya, terutama Redmi sama Infinix di harga bawah, terus sama Tecno soal cas, sama mungkin performa. Oke deh, kita udah bedah spek inti sama posisi masing-masing nih. Sekarang kesimpulannya gimana? Apa artinya semua ini buat Anda yang lagi milih? Nah, ini bagian pentingnya nih. Coba kita rangkum lagi ya profil singkat sama siapa aja yang cocok buat masing-masing tablet ini, berdasarkan obrolan kita barusan. Boleh. Kita mulai dari Infinix Xpad 20. Oke, Infinix Xpad 20. Profilnya, ya ini pilihan paling murah meriah profilnya. Ideal buat siapa? Buat Anda yang cari tablet fungsi dasarnya jalan, belajar, browsing, nonton ringan, tapi budgetnya paling minimalis. Yang perlu diingat, performanya standar aja, kurang oke buat game berat atau multitasking parah, terus ngecasnya luamah sekitar 3,5-4 jam lebih. Oke, clear. Lanjut, Tecno Megapad 11. Tecno Megapad 11, profilnya unggul di performa udah Helio G99 sama pengalaman audiovisualnya, layar 2K, 4 speaker. Profilnya ideal buat siapa? Buat Anda yang butuh tablet lebih responsif, mungkin buat multitasking atau main game kasual, terus yang emang suka banget sama kualitas gambar dan suara bagus, pengen pengalaman yang kerasa sedikit lebih premium dan rela nambah budget dikit. Plusnya lagi, RAM dasarnya udah 8 GB, ngecasnya 18 watt, lebih cepat. Sip. Terakhir, Redmi Pad 2. Redmi Pad 2, profilnya. Juaranya di layar udah 2,5K sama daya tahan baterai 9000 mAh. Profilnya ideal buat siapa? Buat Anda yang nomor satuin tampilan visual super tajam, buat baca, nonton, edit foto ringan, sama baterai yang awetnya kebangetan. Pas banget kalau males sering-sering colok charger. Daya tarik lainnya, harganya kompetitif abis, ngecas 18 watt, terus ada potensi bonus di kualitas build atau dukungan stylus. Oke, rangkumannya mantap nih. Jelas banget jadinya ya. Ya, ini negesin lagi sehingga ada jawaban satu buat semua, mana yang terbaik. Pilihan paling pas itu ya tergantung banget sama apa yang paling Anda butuhin dan hargain. Betul. Apakah budgetnya yang paling penting? Atau rela nambah dikit buat performa lebih ngebut? Atau mungkin kualitas layar itu harga mati? Atau justru bebas dari charger gara-gara baterai badak? Nah, sumber perbandingan ini udah ngasih peta yang jelas lah buat milih berdasarkan prioritas itu. Ini jadi bikin kita mikir ya. Iya kan? Muncul pertanyaan penting buat Anda nih. Dari semua faktor tadi, harga, performa, tajamnya layar, gedenya baterai, cepatnya ngecas, kualitas audio, mana sih yang nomor satu buat Anda? Kalau bisa jawab itu, pilihannya bakal langsung mengerucut. Pertanyaan bagus banget buat direnungi nih. Oke deh, itu tadi kupasan kita soal perbandingan Infinix Xpad 20, Tecno Megapad 11, sama Redmi Pad 2. Semoga obrolan kita ini bisa ngasih perspektif baru ya, dan bantu Anda buat nentuin pilihan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya Anda juga mikirin hal-hal di luar spek inti yang kita bahas tadi. Kan pasar tablet ini geraknya cepat banget. Oh iya, contohnya apa tuh? Kayak misalnya pengalaman software jangka panjang. Antar mukanya enak nggak? Dijamin dapat update nggak? Terus kualitas kamera depannya gimana kalau Anda sering video call? Atau ada nggak sih aksesori kayak keyboard cover atau stylus yang bagus buat dia kalau emang mau dipakai buat produktif? Bener juga ya. Itu nggak kelihatan di tabel spek doang. Iya kan? Faktor-faktor kayak gitu kadang nggak ditulis jelas di perbandingan singkat. Tapi justru itu yang nentuin puas atau nggaknya kita pakai dalam jangka panjang. Jadi coba pikirin juga, ada nggak sih kebutuhan unik Anda di luar spek utama tadi yang perlu digali lagi sebelum mutusin? Wawasan tambahan yang bagus banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kami kali ini ya. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.